Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sifat berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bukanlah sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita sekalian untuk berputus asa dari rahmat Allah. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, seorang mukmin harus tetap optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu kesulitan yang dihadapinya pasti di sana ada solusi. Bahkan solusi itu datang bersama dengan kesulitan, bukan setelah terjadinya kesulitan. Hanya saja dibutuhkan adanya mujahadah bagi kita sekalian untuk mencari solusi itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berputus asa. Apalagi kemudian ia berangan-angan untuk segera mati. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena sebuah kesulitan yang menimpanya. Tidak boleh. Tidak boleh berangan-angan untuk mati karena kita menghadapi masalah. Kalaupun seandainya kita sampai pada batasan yang klimaks, ya, kalaupun kita sampai kepada batasan kesulitan yang serasa sangat sulit untuk kita hadapi, kata Rasulullah, fa in kana la budda mutamanniyan, kalaupun seandainya kita harus berangan-angan untuk mati, falyaqul, maka hendaklah ia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, berikanlah aku usia yang panjang apabila kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jikalau kematian itu lebih baik bagiku. Kalaupun seandainya kita harus mengatakan hal itu, artinya kita sudah sampai kepada batasan, pada titik yang menganggap bahwa sangat sulit di dalam menghadapi kehidupan itu, maka kata Rasulullah, jangan berdoa meminta mati gitu. Tapi berdoalah kepada Allah meminta kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku usia yang panjang jikalau usia yang panjang itu baik bagiku. Dan wafatkanlah aku, pendekkanlah usiaku jikalau dengan pendeknya usia itu lebih baik bagiku. Jadi kalau begitu doanya ini doa minta kematian atau bukan? Bukan. Tetapi berdoalah meminta kebaikan. Ya, berdoa meminta kebaikan, tetap optimis. Ya. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menempuh jalan-jalan pintas yang ia
yang ia duga bahwa itu dapat menyelesaikan masalah sampai kepada tahapan bunuh diri misalnya. Karena dengan bunuh diri justru tidak akan menyelesaikan masalah, masalahnya akan semakin panjang. Kalau masalah yang saat ini Anda hadapi di dunia ini hanya sampai di dunia, tapi dengan cara bunuh diri, justru masalahnya akan berkepanjangan sampai kehidupan akhirat kelak. Dan itu tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan finnar. Barang siapa yang bunuh diri dengan sebilah pisau, maka pisaunya itu akan tetap berada di tengahnya, di tangannya, lalu kemudian dia akan menikam dirinya dengan pisau tersebut selama-lamanya di dalam neraka. Waman tarodda min jibalin faqatala nafsahu fahuwa yatarodda fi nari jahannam khalidan mukhalladan finnar. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian, maka dia terus akan melompat di lembah-lembah dalam neraka jahanam selama-lamanya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati karena gantung diri, maka demikian pula dia akan terus menggantung dirinya di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Sehingga ancaman bagi mereka yang bunuh diri tentu ya adalah ancaman yang sangat serius. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka yang bunuh diri, tetap statusnya sebagai seorang muslim. Ya. Dan kalaupun dia meninggal tetap disolatkan oleh orang-orang awam, namun tidak diperbolehkan disolatkan oleh para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai bentuk protes dan efek jerak terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang semisalnya. Tetapi ancamannya sangat serius. Ya, tidak boleh untuk dilakukan oleh seorang muslim, dan seorang muslim justru harus mencari cara bagaimana dia meninggal dengan husnul khatimah, dan itu adalah cita-cita setiap muslim. Berusaha meninggal dalam kondisi terbaik gitu. Jangan meninggal dalam kondisi sia-sia. Ya, karena para malaikat pun seakan dibuatnya kaget gitu apabila seorang muslim meninggal dalam kondisi yang tidak wajar, dalam artian kata meninggal dalam kemaksiatan atau tidak dalam ketaatan. Oleh sebab itu para malaikat mengatakan kepada mereka yang meninggal berada di barisan orang-orang yang kafir di saat terjadi perang Badar, mereka mengatakan fima kuntum, kalian ini dalam keadaan apa meninggal gitu. Ya, oleh sebab itu kita berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan itu. Karena orang pada umumnya akan meninggal dunia pada kebiasaan yang selalu ia lakukan pada masa hidupnya. Wallahu ta'ala alam. Inti ibadah ada pada ketepatan sesuai dengan sunnah. Al-iqtisadu fil ibadah khairun minal kathrati fil bid'ah. Ibadah sedikit sesuai lebih utama daripada banyak tapi dibangun di atas bid'ah. Banyak sekali orang-orang menganggap ibadah padahal bid'ah. Buat peringatan ini, peringatan itu, macam-macam yang semua diklaim agama. Orang beribadah dengan cara yang bid'ah. Ini menunjukkan Allah tidak beri dia taufik. Karena itu ibadah sedikit tapi continue, itu yang namanya ihsan. Banyak tapi tak continue tidak ihsan. Kata Nabi SAW tentang amalan terbaik adalah adwamu
semua amalan yang dilakukan terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit, itulah ihsan. Bukan banyak tapi di atas bid'ah, atau banyak sekali setelah itu ditinggalkan. Ya ikut kajian, daurah mutsaqqafah, daurah yang memang intensif 3 hari, belajar pagi sampai sore, siang malam, istirahat, hanya yang makan, salat, belajar 3 hari. Setelah 3 hari nggak belajar lagi dia, habislah semua. Ada kajian, daurah, tabligh akbar, semangat. Setelah itu nggak ngaji lagi dia. Itu bukan ihsan. Dosa itu sebesar apapun, sebanyak apapun, selama bukan kesyirikan, ada peluang dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah hapuskan walaupun dia tidak taubat. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang berbuat dosa ini, selain kesyirikan, dia tidak akan kekal di dalam neraka ketika diazab. Oleh karena itu para ulama menyebutkan hadis yang mulia dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis qudsi, hadis yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jikalau engkau kelak di hari kiamat datang dengan dosa sepenuh bumi ini, dan engkau datang dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Dan ini keutamaan tauhid dan juga besarnya bahaya kesyirikan yang wajib kita berhati-hati kepadanya. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, kata Allah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Keduanya adalah amanah yang dibebankan oleh Allah yang menguji iman, sehingga memang anak itu akan senantiasa menjadi ujian bagi orang tua, baik dia anak yang saleh apalagi jika dia adalah anak yang tidak saleh. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa annallaha indahu ajrun azim, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah memiliki pahala yang besar, yakni bagi mereka-mereka yang sanggup menjaga amanah mereka dan selamat dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mendapati kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari Rasulnya yang seakan-akan bertentangan dengan akal kita, maka kita tidak boleh menyalahi dalil tersebut. Mungkin akal kita belum kesampaian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di antara prinsip-prinsip dasar Islam yang ini merupakan prinsip akidah sunnah, yaitu al-istislam, berserah diri, tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iman, dan mengimani atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai mereka
Muhammad sebagai hakim, dan mereka berserah diri, tidak mendapati rasa keberatan di dalam hati, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sepenuh hati. Inilah prinsip. Sehingga apabila kita mendapati kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya yang seakan-akan bertentangan dengan akal kita, maka kita tidak boleh menyalahi dalil tersebut. Mungkin akal kita belum kesampaian. Makanya di dalam prinsip menyikapi kabar dari Allah dan Rasulnya adalah al-iman wa tasdiq, yaitu kita beriman dan membenarkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengatur ini dan itu ataupun yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita adalah untuk merenungi, mentadaburi atau yang lainnya. Seperti misalnya tentang perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman, hal yang akan terjadi pada hari kiamat, tentang al-mizan, adanya timbangan, as-sirat, adanya azab kubur, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, yang mungkin secara akal kita belum bisa menerimanya. Mungkin akal kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada manusia di langit? Akan banyak pertanyaan, kalau memang Nabi Isa di langit, bagaimana makannya? Bagaimana kehidupannya di sana? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kedangkalan akal kita. Makanya mendapatkan atau mendengarkan kabar dari Nabi SAW adalah kita membenarkan, tidak bertanya kenapa dan mengapa. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfalul khufi aula bil masi min a'lah." Seandainya agama itu dibangun di atas akal, maka tentunya bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Demikian pula orang yang lebih mengedepankan akalnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki prinsip apapun yang datang dari Al-Quran maka perlu diteliti, perlu dicermati. Jika memang tidak sesuai dengan penelitian maka ditolak. Maka ini tidak ada bedanya dengan iblis laknatullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan iblis, menyesatkan iblis? Karena di antara sebabnya dia lebih mengedepankan akalnya. Ketika Allah suruh dia untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, tetapi malah dia lebih mengedepankan akalnya. Allah bantah dengan ro'yunya yang rusak. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Iblis malah membantah Allah dengan mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku itu lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seakan-akan dia membantah wahyu Allah dengan akalnya yang rusak. Maka inilah prinsip yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Apapun yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan sodakna, kami membenarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mengenal penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari,
al-ainu nadharun bistihbabin masyubun bihasad min khabithit tab'i yahsulu bihi lil manzuri minhu darar. Al-ain adalah nazar, penglihatan. Dengan rasa suka tapi dicampuri hasad, kebencian. Suka tapi dicampuri dengan hasad, kebencian. Yang mana hasad ini adalah akhassut taba'i, sifat yang paling buruk. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Falaq di ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hasad paling terakhir, dimintai perlindungan kepada Allah? Karena al-hasadu akhassut tabai'. Hasad adalah sifat yang paling buruk yang membuahkan sifat-sifat buruk lainnya. Bisa babil hasad umilatul khati'atu fis sama di awwali wahla. Disebabkan hasad maka Allah dimaksiati dengannya di atas langit pertama kali. Ya, hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam karena hasad. Ya, karena hasad. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kata iblis. Engkau telah aku ciptakan dari api, engkau telah menciptakanku dari api, dan dia engkau telah ciptakan dari tanah. Hasad. Awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama bisababil hasad. Dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya di langit sebabnya hasad. Hasadnya siapa kepada siapa? Iblis kepada Adam. Hasad sendiri itu maknanya apa? Tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Berangan-angan agar nikmat orang lain hilang. Itu namanya hasad. Apabila angan-angan itu agar nikmat orang lain hilang kemudian jatuh kepada dia, ini lebih parah. Berangan-angan nikmat orang lain itu hilang saja, itu parah. Apalagi sampai jatuh kepada dia. Ya. Mudahan mati itu orang. Ya. Biar aku bisa menggantikan dia. Berangan-angan mudahan mati itu saja, itu hasad. Apalagi sampai kedudukannya dia dapatkan. Itu arti hasad. Jadi al-ain nazar bistihbab masyubun bihasad. Ain adalah penglihatan dengan rasa suka tapi dicampuri dengan kebencian, hasad, yang menyebabkan orang yang dilihat terkena bahaya. Itu pengertian ain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin wa akhwat fillah, azakumullah. Tujuan disyariatkan jihad. Jadi tujuan jihad ini apa? Apakah jihad ini sekedar merusak aja, atau bagaimana orang kafir ini mati, atau cacat, atau rusaknya bangunan, atau apa? Kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman,
wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Antum lihat penjelasan para mufassirin tentang ayat ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah. Kata beliau, perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada penyembahan kepada berhala, tidak ada kemusyrikan dan ilah-ilah yang lain, sehingga ibadah dan ketaatan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ya, tujuan jihad yaitu agar agama Allah tegak di muka bumi. Nggak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Nggak ada lagi orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu tujuan jihad. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diberikan melainkan hanya Allah. Kata Abu Abdillah Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah, kata beliau, ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa sebab qital, sebab peperangan adalah apa? Kekufuran, kemusyrikan. Kalau musyrik sudah nggak ada, kekafiran nggak ada jihad lagi. Selama ada kesyirikan, selama ada kekafiran, tetap jihad berlaku. Syekhul Islam juga mengatakan tujuan jihad adalah agar kalimat Allah yang paling tinggi dan agar agama semuanya milik Allah. Yang maksud tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi ini. Itu tujuan jihad. Jadi salah paham orang sementara ini mengartikan jihad itu hanya yang penting perang, bagaimana orang kafir terbunuh, bagaimana rumahnya orang kafir atau tempat ibadah mereka rusak. Bukan itu. Dan gak boleh kita merusak tempat ibadah di saat perang. Gak boleh membunuh juga orang tua, gak boleh membunuh anak-anak, gak boleh membunuh perempuan, gak boleh. Ada aturannya di sini, ada saya sebutkan aturan jihad yang disebutkan oleh para ulama dengan dasar hadis Nabi SAW. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, antum lihat di halaman 105. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maksud dari tujuan dari perang di jalan Allah bukan sekedar menumpahkan darah. Bukan sekedar menumpahkan darah orang kafir dan juga bukan sekedar mengambil harta mereka. Akan tapi tujuan dari jihad agar agama Islam tegak karena Allah di atas seluruh agama dan menghilangkan, mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah syirik, adalah fitnah kesyirikan. Itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak lagi pembunuhan dan perang. Dalam Taisir Qayyimur Rahman fi tafsir Kalimulan, di dalam menyebut waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini yaitu apa? Kesyirikan dan kekufuran. Peranglah kalian, perangi orang kafir sehingga tidak terjadi lagi fitnah. Maksudnya tidak terjadi lagi apa? Kesyirikan, nggak terjadi lagi kekufuran sampai agama ini milik Allah. Tapi untuk ini, ikhwan fillah, jazakumullah, perlu perjuangan. Yang pertama kali perjuangan dengan ilmu itu dulu, yang pokok ilmu. Jadi bukan sekedar menumpahkan darah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.